Ya baik, di sini saya akan presentasikan hasil saya mengenai mulai dari pengertian dari VSB, IFRS, dan pengukuran, penyajian, dan pengakuan aset. Di dalam pengertian aset menurut VSB, aset adalah suatu sumber yang dikendalikan oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan menghasilkan manfaat ekonomi di masa depan. Sedangkan menurut IFRS, aset mirip dengan VSB. IFRS mendefinisikan aset sebagai suatu sumber ekonomi yang dikendalikan oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu yang diharapkan akan menghasilkan manfaat ekonomi di masa depan. Ya baik, yang kedua pengukuran, yaitu yang di dalam VSB terdapat biaya historis, nilai wajar, dan nilai penyusutan, sedangkan di IFRS terdapat biaya historis, nilai wajar, dan nilai amortisasi. Ya, yang ketiga adalah pengakuan aset. Pengakuan aset di dalam VSB terdapat kepemilikan dan pengendalian manfaat ekonomi dan pengukuran. Dan di IFRS juga sama, yaitu terdapat kepemilikan dan pengendalian manfaat ekonomi dan pengukuran. Dan yang keempat adalah penyajian aset. Penyajian aset dalam laporan keuangan dapat dilakukan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, seperti PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, atau SAPA, Standar Akuntansi Pemerintah. Penyajian aset tetap misalnya harus memadai sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam standar tersebut. Penyajian aset melibatkan klasifikasi, penentuan nilai, dan pengungkapan yang tepat dalam laporan keuangan. Dan untuk pernyataannya mengapa aset harus terjadi karena transaksi masa lalu, yaitu jawaban yang dapat saya berikan adalah aset harus terjadi karena transaksi masa lalu karena itu adalah salah satu kriteria yang harus dipenuhi untuk pengakuan aset dalam laporan keuangan. Dalam konteks akuntansi, pengakuan aset membutuhkan adanya transaksi atau peristiwa masa lalu yang menghasilkan manfaat ekonomi yang dapat dikendalikan atau dimiliki oleh entitas tertentu. Ya, mungkin itu hasil dari presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih.